Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusita Auzia Farabilah Dainuna dengan NIM 240302053 beserta rekan saya. Saya Mahdiatus Sahila dengan NIM 240303037. Kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini kami akan memaparkan materi merencanakan dan mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Joko Sulistia, MM, CP, HJM, CHRMP. Berikut pemaparannya. Perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan tujuan, audiens, ide, dan saluran. Tahap pertama adalah menentukan tujuan, identifikasi audiens yang akan menjadi penerima pesan, merumuskan ide, serta memilih saluran komunikasi yang tepat. Yang pertama yaitu apa yang ingin disampaikan dengan pesan ini. Apakah untuk menginformasikan, membujuk, atau membangun hubungan serta tindakan tertentu dari audiens. Selanjutnya yaitu analisis audiens. Yang pertama, kenali audiens. Pahami karakteristik audiens termasuk pengetahuan, sikap, kebutuhan, dan preferensi audiens. Selanjutnya yaitu penyusunan profil audiens. Buat profil audiens yang detail untuk penyesuaian pesan. Selanjutnya yaitu motivasi audiens, yaitu mempertimbangkan bagaimana pesan dapat memotivasi audiens dan memenuhi kebutuhan informasi mereka. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pesan bisnis. Yang pertama, ada isi pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Isi pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain adalah inti dari komunikasi bisnis. Ini bisa berupa informasi, ajakan kerjasama, tawaran, atau permintaan. Pesan harus jelas, singkat, dan mudah dipahami agar tidak terjadi salah paham. Yang kedua, ada langkah strategis untuk mencapai tujuan. Langkah strategis untuk mencapai tujuan adalah cara-cara yang direncanakan dengan baik agar pesan bisa sampai dan dipahami dengan benar. Langkah strategis ini sangat penting agar komunikasi berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan. Yang ketiga adalah penentuan tujuan. Kita di sini harus tahu apa yang ingin dicapai dari pesan tersebut. Apakah ingin memberi informasi, meminta kerjasama, atau menawarkan produk. Tujuan ini akan mempengaruhi isi dan cara penyampaian pesan. Yang keempat adalah analisis audiens. Kita perlu mengenal siapa yang akan menerima pesan. Apakah mereka pelanggan, atasan, rekan kerja, atau mitra bisnis. Dengan mengenal audiens, kita bisa menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi agar lebih efektif. Yang kelima, pemilihan saluran dan media. Pesan bisa disampaikan lewat berbagai cara, seperti email, surat, telepon, atau presentasi langsung. Memilih saluran yang tepat
membuat pesan lebih cepat diterima dan dipahami oleh audiens. Semua langkah-langkah tersebut membantu agar pesan bisnis bisa tersampaikan dengan baik, tujuan tercapai, dan komunikasi berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya adalah pengorganisasian pesan dalam bisnis yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yakni pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Apa sih pengorganisasian pesan-pesan bisnis? Adalah proses penyusunan pesan agar informasi tersampaikan dengan jelas, mudah dipahami dan efektif bagi penerima informasi. Tujuannya untuk menyampaikan pesan secara jelas, ringkas, dan persuasif untuk mendukung komunikasi yang efisien dalam dunia profesional. Tujuan utama mengorganisasikan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas. Yang kedua, membuat audiens mudah memahami isi pesan. Yang ketiga, membantu membangun kesan profesional dan terpercaya. Yang keempat, membuat komunikasi lebih efektif dan efisien. Cara atau pendekatan dalam menyusun pesan-pesan bisnis. Ada dua cara pendekatan utama dalam menyusun pesan-pesan bisnis. Yang pertama, pendekatan langsung, yaitu ide utama atau maksud pesan disampaikan di awal. Dan ini cocok untuk digunakan untuk pesan yang sifatnya baik atau netral, misalnya berita baik, ucapan selamat, atau penawaran produk yang menarik. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau induktif, yakni penjelasan, alasan atau latar belakang disampaikan dulu baru ide utama di akhir, dan cocok untuk pesan yang sifatnya sensitif atau negatif, misalnya penolakan, kritik, atau berita buruk. Struktur umum pesan-pesan bisnis. Agar lebih rapi, biasanya pesan-pesan bisnis ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yakni untuk menarik perhatian audiens, menyampaikan maksud umum atau salam pembuka. Yang kedua, isi atau penjelasan, yakni menyampaikan informasi utama, detail, data, atau alasan bagian ini harus logis dan teratur dan lengkap. Yang terakhir, bagian penutup, yakni memberikan kesimpulan singkat, menyampaikan harapan, ajakan, atau ucapan terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan atau planning, yakni menentukan tujuan, audiens, saluran komunikasi, dan ide pokok. Yang kedua ada pengorganisasian, yakni structuring, yakni mengelompokkan ide, membuat outline, dan menentukan urutan presentasi. Yang ketiga ada penulisan, yakni menulis pesan, memperhatikan gaya dan nada. Yang keempat ada revisi, yakni meninjau kembali atau memperbaiki. Yang terakhir ada faktor-faktor pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang pertama, keterangan yang jelas, yakni mudah dipahami dan tidak ambigu. Yang kedua, informasi yang lengkap, mencakup semua informasi penting. Yang ketiga, urutan yang logis, yakni disajikan dengan urutan yang logis dan mudah diikuti. Yang keempat, penggunaan bahasa yang tepat, yakni pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan audiens. Yang kelima, ada gaya dan nada sesuai, yakni memiliki gaya dan nada yang sesuai dengan konteks bisnis. Selain itu, perencanaan pesan bisnis juga ada prinsip-prinsipnya. Untuk yang pertama, yaitu ada KISS atau Keep It Short and Simple. Jadi, prinsip ini menekankan bahwa pesan bisnis sebaiknya disampaikan secara singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Untuk yang kedua, ada AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Attention di sini adalah
tarik perhatian audiens di awal, bisa dengan judul, fakta menarik, atau pertanyaan. Setelah itu, interest. Interest di sini itu bangun minat mereka dengan menjelaskan relevansi atau topik penting. Desire. Desire di sini itu buat mereka ingin tahu lebih jauh atau merasakan manfaat dari pesan yang Anda sampaikan. Setelahnya ada action, yaitu arahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk membalas email, mengisi formulir, atau apapun untuk membalas pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi di sini ada 3, yaitu jujur, sopan, dan menghargai. Jujur yang dimaksud adalah hindari manipulasi atau informasi yang menyesatkan. Jadi kita menyampaikan pesan itu, isinya itu harus jujur, tidak boleh menyesatkan. Selanjutnya yaitu sopan. Gunakan kata-kata yang tidak kasar, tetap terhormat, meski dalam situasi sulit. Kata-katanya itu tetap harus sopan, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada menghargai. Tunjukkan respect terhadap posisi kita, pendapat yang diberikan orang lain, dan waktu yang dimiliki oleh audiens. Jadi kita ini menghargai ketika audiens itu mau bertanya pada kita ataupun mereka berpendapat tentang pesan yang kita sampaikan. Ya, itu tadi adalah prinsip-prinsip dalam perencanaan pesan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu strategi penyampaian pesan berdasarkan jenis pesannya. Biasanya untuk pesan informatif itu dilakukan secara langsung dengan gaya bahasa netral atau objektif. Untuk pesan yang persuasif itu biasanya menggunakan bahasa antusias atau meyakinkan. Untuk yang instruksional, biasanya gaya bahasa yang digunakan yaitu tegas atau instruksional. Lalu, yang terakhir, jika pesan yang disampaikan itu negatif, maka gaya bahasa yang digunakan adalah empatik atau lebih sopan, supaya audiens lebih bisa menerima pesan yang kita sampaikan bahwa pesan tersebut bersifat negatif. Adapun tantangan-tantangan dalam perencanaan dan pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang pertama, dalam menentukan tujuan. Tantangannya adalah banyak pembicara tidak mampu merumuskan tujuan presentasi secara spesifik. Akibatnya, isi menjadi tidak jelas, terlalu luas, atau sulit dipahami oleh audiens. Untuk itu, ada solusinya, yaitu tentukan sejak awal apakah presentasi bertujuan untuk memberi informasi, meyakinkan, atau mengajak untuk bertindak. Selanjutnya, yaitu kurangnya pemahaman tentang audiens. Akibatnya, bahasa atau isi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens, membuat audiens tidak tertarik atau tidak paham. Solusinya yaitu lakukan analisis audiens sebelum menyusun materi. Siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka harapkan. Yang ketiga yaitu informasi yang terlalu banyak atau overload. Tantangan di sini itu ingin menyampaikan informasi yang dimiliki, sedangkan tidak dibuat secara padat. Akibatnya, audiens merasa kewalahan, sulit menanggapi pesan-pesan penting. Solusinya yaitu pilih dan fokuskan pada informasinya yang relevan dengan tujuan dan waktu presentasi. Yaitu struktur pesan tidak jelas. Tantangannya yaitu tidak menyusun alur presentasi dengan baik, sehingga audiens sulit untuk mengikuti atau ketinggalan pesan. Solusinya yaitu gunakan kerangka dasar, yaitu pembuka,
isi, dan penutup. Yang kelima yaitu ketidakseimbangan antar durasi. Jadi ada bagian yang terlalu panjang dan ada bagian yang terlalu singkat. Akibatnya tidak semua poin tersampaikan secara adil atau mendalam. Solusinya yaitu perkirakan waktu tiap bagian sehingga dapat disampaikan secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh audiens. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk tantangan yang keenam yakni sulit membangun alur cerita. Tantangannya tidak tahu menyambungkan antar subtopik menjadi narasi yang mengalir. Akibatnya presentasi terasa loncat-loncatan dan membosankan. Solusinya, bangun alur seperti cerita dari latar belakang masalah, data, hingga solusi atau kesimpulan. Yang ketujuh, penggunaan media presentasi yang tidak efektif. Tantangannya terlalu bergantung pada slide atau visual yang tidak mendukung. Akibatnya, slide terlalu padat membuat audiens bingung atau bosan. Solusinya, menggunakan alat bantu visual secara bijak. Slide harus mendukung, bukan mengganggu. Yang ke-8, kurangnya latihan dan evaluasi. Tantangannya, tidak mencoba menyampaikan presentasi sebelum hari H. Akibatnya, tidak tahu apa alurnya sudah pas, durasinya cukup, atau bagian yang membingungkan. Akibatnya, tidak tahu apakah alur ceritanya sudah pas dan durasinya, dan ada bagian yang membingungkan. Solusinya, latihan dan evaluasi mandiri atau bersama orang lain untuk mengukur kejelasan dan waktu. Yang ke-9, kurang mampu menyampaikan pesan secara emosional dan persuasif. Yakni tantangannya terlalu kaku dan faktual tanpa pendekatan emosional. Akibatnya, audiens tidak terhubung secara personal. Solusinya, siapkan cerita, analogi, atau pengalaman pribadi untuk menyentuh emosi audiens. Dan yang terakhir, tidak mempersiapkan penutup yang jelas. Tantangannya, penutup hanya formalitas tanpa kesan yang mengena. Akibatnya, pesan utama tidak tertanam dalam ingatan audiens. Solusinya, siapkan ringkasan, kesimpulan, dan ajarkan yang kuat di akhir presentasi. Oke, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Apakah teman-teman tahu mengapa penting memahami audiens sebelum membuat pesan bisnis? Jadi jawabannya adalah penting, karena pesan akan lebih efektif jika disesuaikan dengan karakteristik audiens seperti tingkat pendidikan, posisi jabatan, kepentingan, serta harapan mereka. Pesan yang sesuai audiens akan lebih mudah diterima dan dipahami. Selanjutnya, informasi apa saja sih yang perlu dikumpulkan untuk merencanakan pesan bisnis? Yakni yang perlu dikumpulkan adalah data yang terkait masalah atau topik yang dibahas. Yang kedua, fakta pendukung atau statistik. Yang ketiga, kebijakan perusahaan yang relevan. Yang keempat, informasi tentang audiens, minat, dan kebutuhan. Yang terakhir, latar belakang situasi atau peristiwa terkait. Yang terakhir, bagaimana sih caranya menyesuaikan pesan jika isi dari pesan tersebut adalah berita buruk? Yakni dengan menggunakan pendekatan tidak langsung dengan menyampaikan alasan atau latar belakang terlebih dahulu
agar penerima siap menerima berita buruk, lalu menyampaikan inti pesannya dengan sopan dan diakhiri dengan nada positif atau solusi jika memungkinkan. Baik, mungkin itu saja diskusi dari kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi serta diskusi yang kita paparkan tadi adalah perencanaan pesan bisnis adalah proses perencanaan pesan yang terstruktur dan strategis untuk mencapai tujuan komunikasi bisnis agar penyampaian pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif melalui beberapa tahapan. Yang penting diperhatikan adalah mengetahui apa tujuan menyampaikan pesan, bagaimana menganalisis audiens, memilih atau menentukan ide, membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Pengorganisasian pesan bisnis yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis, memperkuat citra profesional, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja, klien, maupun mitra usaha. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.